semua akan mati. Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskrimmotion Review. Di video kali ini saya akan membahas sekaligus merangkum alur cerita dari film horor lokal yang berjudul Ivana tahun 2022. Di mana film ini mengisahkan tentang sebuah teror hantu seorang perempuan berambut pirang asal Belanda yang mengalami kematian tragis karena dibunuh oleh tentara Jepang. Lalu arwah penasaran Ivana itu pun kemudian membalaskan dendamnya ke manusia-manusia penghuni panti bekas tempat tinggalnya itu. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke lah, daripada kalian makin penasaran sampai amuk-amukan di depan kuburan, mending langsung aja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan cerita di tahun 1943, di mana pada saat itu tentara Jepang yang juga ingin menguasai Indonesia tengah membantai habis para penduduk Belanda yang sudah ratusan tahun tinggal di Indonesia. Di dalam rumah tersebut, seorang wanita berambut pirang terlihat syok saat seluruh keluarganya dibantai habis oleh tentara Jepang. Tapi bukannya kabur, wanita yang bernama Ivana ini malah langsung membebaskan para tahanan pribumi tersebut. Setelah membebaskan tahanan pribumi, Ivana pun diajak pria bernama Saiful yang merupakan orang kepercayaannya untuk segera kabur dari sana. Namun di sana Ivana yang cinta dengan warga pribumi lebih memilih untuk berbicara dengan orang-orang Jepang dan menyuruh Saiful untuk segera pergi dari sana. Di luar, Ivana pun dihampiri oleh seorang kapten bernama Matsuya. Dan terlihat di sana bendera Belanda pun sedang diganti dengan bendera Jepang. Sambil berbicara dengan bahasa Jepang, Ivana pun memohon agar Matsuya membebaskan mereka semua. Tak mengapa keluarganya sudah dibunuh, asalkan Matsuya jangan lagi membunuh orang-orang pribumi. Dan di sana Ivana pun berkata jika ia tidak mau mati di tanah kelahirannya sendiri. Bukan pribumi. Matsuya pun lalu mengatakan jika malam ini Ivana akan mati di tanah kekuasaannya. Namun tiba-tiba Saiful pun datang memukul kepala Matsuya menggunakan batu dan langsung menyelamatkan Ivana dari sana. Namun sayangnya saat itu kakinya pun terkena tembakan dari Matsuya. Ayo cepat. Dan film pun baru aja dimulai. Singkat cerita, kini kisah pun beralih ke tahun 1993 dengan memperlihatkan sebuah bus jurusan Jakarta-Bandung. Dan terlihat di sana di dalam bus tersebut seorang wanita yang bernama Ambar bersama adiknya yang bernama Dika. Di mana Ambar ini memiliki penglihatan yang agak rabun, namun masih bisa melihat. Curang lagi. Ibra. Dua kan. Dika curang, malas Ambar main sama Dika. Dan tak lama kemudian Ambar pun mendengar suara gedebruk dari arah belakang. Dengan mata buramnya, tiba-tiba saja Ambar ini melihat seorang bocil bersama wanita berbaju putih sedang duduk di jok paling belakang. Dan saat Dika menyadari hal itu, Dika yang sudah tahu dengan kemampuan kakaknya itu pun langsung menyuruh Ambar untuk tidak melihatnya lagi. Gak usah diliatin, Kak. Singkat waktu, akhirnya Ambar bersama Dika turun dari bus tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke sebuah panti milik keluarganya. Hingga sesampainya di halaman panti, mereka pun langsung disambut oleh seorang pria yang bernama Agus. Di mana Agus ini merupakan teman lamanya si Ambar. Dan kemudian Biwati yang merupakan bibinya Ambar pun langsung mempersilahkan mereka untuk segera masuk. Di sana Biwati pun mengatakan kalau sekarang suasana panti lagi sepi dikarenakan penghuninya pada mudik lebaran. Lalu si Agus pun langsung mengantar Ambar dan Dika menuju ke kamar mereka yang akan mereka tempati. Melihat kamar yang sangat luas, di sana si bocil Dika pun begitu sangat kegirangan karena biasanya di Jakarta kamar mereka sangatlah sempit. Setelah Agus pergi, terlihat Dika yang langsung memainkan sebuah piano.
Lalu Dika juga mempertanyakan sebuah foto jadul yang tertulis jika panti tersebut dibuka sekitar tahun 70-an. Dan kemudian Biwati yang kembali pun langsung mengajak Ambar dan Dika untuk segera berkenalan dengan semua penghuni panti tersebut. Lalu seorang penghuni panti yang bernama Nenek Ani malah sekonyong-konyong bertanya kepada si Ambar. Kamu buta? Masih bisa lihat tapi nggak sejelas orang lain. Setelah itu datanglah Teh Rina, di mana ia juga sama seperti Agus yang tugasnya merawat semua penghuni panti tersebut. Hingga beberapa saat kemudian Biwati yang akan berlebaran bersama keluarga suaminya pun kemudian langsung berpamitan dan menitipkan mereka semua pada Agus sampai ia kembali lagi. Dan ketika keluarga ini sedang mengobrol, tiba-tiba saja datang salah satu lagi cucu si Oma Ida yang good looking bernama Arthur. Terlihat di sana Oma Ida pun sangat senang karena cucunya ini akan berlebaran bersama mereka. Dan saat Arthur melihat si Ambar di sana, ia pun langsung terpikat dengan kecantikan sepupunya itu. Singkat waktu, Dika bersama si kakek terlihat sedang ngabuburit dengan bermain piring terbang di halaman panti. Sedangkan si Oma sibuk pemotretan dengan kamera Kodak miliknya si Arthur. Sedangkan di dalam panti, Rina yang sedang menyiapkan menu buka puasa pun terlihat sangat cemburu saat melihat si Agus ini yang sedang mengajari Ambar untuk membuat ketupat lebaran. Dan dengan gaya ngamuk emak-emak, si Rina pun langsung memulai membanting perabotan di dapur. Dalam percakapan si Agus di sana, ia pun meminta maaf kepada si Ambar dikarenakan ia tidak bisa hadir di acara pemakaman orang tuanya si Ambar. Lalu saat Agus menyadari Rina ngamuk-ngamuk, tiba-tiba saja suara intercom berbunyi yang menandakan penghuni panti meminta bantuan. Kemudian si Agus pun langsung mengajari si Ambar cara menggunakan intercom dan juga menjawab panggilan itu. Hingga saat si Agus memegang-megang tangannya si Ambar, tiba-tiba terlihat di sana Rina yang semakin terbakar cemburu karena melihat kedekatan Agus dan si Ambar. Kembali pada Dika yang sedang bermain. Tanpa disangka piringan Dika malah masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Namun karena langit sudah mau hujan, di sana si kakek pun langsung mengajak Dika untuk segera masuk dan mengambilnya esok pagi. Namun saat si Arthur mengajak mereka untuk masuk, si bocil Dika ini pun malah mengajak Arthur untuk mengambilnya. Hingga akhirnya hujan pun keburu turun. Dan karena terlanjur basah, akhirnya Arthur pun memutuskan untuk segera berteduh di rumah tua itu. Dika! Ambar! Melihat Dika yang kejebak hujan, si Ambar pun mau tak mau harus pergi untuk menjemputnya. Dika! Di tengah keheranan itu dengan kondisi ruangan yang sangat gelap, tiba-tiba Dik! Apaan nih? sontak Dika dan Arthur pun terkejut saat mengetahui jika si Ambar ini terperosok ke dalam basement itu. Dan saat mereka akan menolong si Ambar, beruntungnya di sana si Ambar tidak terluka. Lalu mereka pun kembali heran dengan sebuah ruangan yang tersembunyi itu. Saat Dika dan Arthur melihat-lihat sebuah gramofon jadul, Ambar dengan mata buramnya malah seperti melihat sesuatu yang aneh di sana. Hati-hati, Kak. Sontak mereka pun sangat terkejut saat melihat seonggok tubuh tanpa kepala berada di pojok ruangan itu. Namun setelah dilihat-lihat lagi, ternyata sosok itu adalah sebuah patung. Hingga beberapa saat kemudian Agus pun datang menjemput mereka semua. Dan anehnya di sana Agus pun baru tahu jika ada ruangan basement di bangunan tua ini. Kemudian di sana Arthur pun langsung menunjukkan sebuah peti yang ia temukan dan meminta kepada si Agus untuk membantunya membawa peti itu. Sedangkan di sana Ambar terlihat sangat penasaran dengan patung yang ia temukan itu. Dan saat mereka akan pulang, tiba-tiba patung tersebut pun menghampiri si Ambar. Namun saat si Ambar ini menoleh ke belakang, tiba-tiba saja patung itu pun langsung kembali ke posisi semula. Singkat waktu terlihat di sana si Agus yang sedang mengobati luka di tangannya si Ambar. Kayaknya Biar nggak perih. Di saat itu pula Arthur dan Dika berhasil membuka kotak yang ia temukan tadi.
Di dalam kotak itu mereka pun menemukan piringan hitam dan barang-barang jadul peninggalan Belanda. Lalu di sana si kakek pun mengambil sebuah buku yang di dalamnya itu terdapat sebuah foto wanita jadul. Melihat hal itu, Nenek Ani pun langsung marah, dikarenakan katanya pamali membuka-buka barang milik orang lain. Di tengah suasana hujan petir, mereka pun malah menyetel lagu Belanda di gramofon itu. Kemudian si Oma dan yang lainnya pun diajak untuk berdansa, namun tidak dengan Nenek Ani yang merasa sangat takut dan seakan tidak nyaman dengan lagu itu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja listrik di rumah panti itu pun langsung mati. Hayo loh, kualat kan? Namun setelah dicek ternyata di sana sedang terjadi pemadaman bergilir. Mendengar hal itu, si Oma pun sangat heran kenapa malam-malam takbiran gini malah mati lampu. Singkat waktu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Namun sebelum bobok cantik, si Dika pun menanyakan sesuatu kepada kakaknya itu. Kakak nggak lihat sesuatu yang aneh-aneh kan? Kalau ada bilang ya. Dika pun kemudian mengungkapkan jika ia merasa ada yang aneh saat mendengar lagu dari piringan hitam itu. Dirasa adiknya ini parnoan, si Ambar pun kemudian langsung menyuruhnya untuk segera tidur. Sementara itu di dapur terlihat Rina yang sedang sibuk membuat opor ayam untuk lebaran besok pagi. Namun tiba-tiba, dasar si Agus. Di tengah rasa kesalnya itu, Rina pun kemudian bertanya apakah yang lain sudah pada tidur. Agus pun lalu menjawab sudah, tapi kamarnya si Ambar belum dicek. Mendengar nama si Ambar lagi, si Rina pun menjadi semakin cemburu. Namun beruntungnya saat itu si Agus pun menjelaskan jika ia sudah menganggap si Ambar seperti adiknya sendiri. Dan untuk sedikit meredakan amarahnya si Bebek, di sana mereka pun melakukan adu gabruk di dapur itu. Namun tiba-tiba saja pintu di sana pun terbuka dengan sendirinya. Ya udah, balik ke kamar aja. Pada saat tengah malam, tiba-tiba saja si Ambar ini terbangun saat mendengar suara interkom yang berbunyi. Takutnya ada yang meminta tolong, si Ambar pun kemudian berusaha untuk menjawab panggilan itu. Namun karena suaranya yang kresek-kresek, si Ambar pun kemudian mencari si Agus untuk meminta bantuan. Tiba-tiba saja di sana si Ambar bisa melihat dengan sangat jelas kejadian yang terjadi di masa lalu saat si Saiful ditembak oleh tentara Jepang. Di tengah keheranan itu, si Ambar pun juga melihat di sana ada Ivana yang berusaha untuk menolong Saiful. Hingga saat warga pribumi datang, penglihatan itu pun terhenti saat si Dika ini menghampiri si Ambar. Dan kemudian di sana si Ambar pun langsung segera mengajak Dika untuk kembali tidur. Di samping itu, tiba-tiba saja si Nenek Ani juga terbangun saat melihat pintu kamarnya yang terbuka dengan sendirinya. Dirasa ada yang aneh, si Nenek Ani pun berusaha untuk meminta bantuan lewat interkom. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, kemudian ia pun memutuskan untuk keluar kamar mencari Agus dan juga si Rina. Oh my god! Tanpa disadari, sosok hantu tanpa kepala itu ternyata terlihat berjalan di kegelapan. Kemudian dilanjutkan dengan suara gedebrang-gedebreng dari arah dapur. Dan saat si Nenek Ani ini ke dapur, di sana ia pun melihat piring-piring pada berjatuhan. Dan tiba-tiba di tengah kepanikan itu, Nenek Ani malah masuk ke dalam kamar mandi.
Dan dalam rasa takut yang hampir membuatnya pingsan itu, tiba-tiba saja oh my god! Sosok hantu bertangan hitam itu pun langsung mencekik si nenek Ani dan membuatnya meninggoy di saat itu juga. Di keesokan harinya, Rina pun sangat kesal saat mengetahui opor ayamnya itu yang tiba-tiba saja basi. Ia pun lalu menyalahkan si Agus akibat semalaman gabrutan sampai ketiduran pulas dan gak bisa ikut sholat Id. Dan tak lama kemudian, Ambar dan Dika pun juga datang dan ternyata mereka juga kesiangan. Di sana si Ambar pun mengatakan jika semalam Ambar terus terbangun karena mendengar suara intercom yang selalu berbunyi. Namun mendengar hal itu, Rina pun heran karena semalam itu kan mati lampu, mana ada suara intercom yang berbunyi. Dan beberapa saat kemudian si kakek pun sangat heran saat melihat patung tanpa kepala itu yang sudah terduduk di tengah ruangan panti. Kok ada di sini? Siapa yang bawa? Apa? Ini kerjaan lo kan? Hah? Akhirnya di sana Arthur dan Agus pun saling menuduh jika mereka yang telah meletakkan patung itu. Ditambah lagi dengan pintu yang sedari pagi sudah terbuka dengan sendirinya. Di tengah percekcokan membahas patung itu, Ambar yang datang pun seolah merasakan aura aneh dari sosok patung tanpa kepala tersebut. Kemudian si kakek yang menyukai sejarah itu pun sedikit memberikan pencerahan dari buku yang ia dapatkan itu, di mana perempuan yang ada di foto tersebut merupakan orang Belanda yang sedari kecil sudah tinggal di rumah ini. Namun bedanya keluarga Belanda ini sangat mencintai orang Indonesia dan sudah berdampingan sejak buyut. Di sana mereka pun menduduki Indonesia, namun naasnya ada hal tragis yang terjadi pada keluarga ini. Mendengar hal itu, si Ambar pun kemudian menceritakan jika semenjak matanya dioperasi akibat kecelakaan itu, ia jadi bisa melihat hal-hal gaib. Begitupun saat malam takbiran, di sana Ambar pun sempat melihat perempuan Belanda itu dengan sangat jelas. Singkat cerita, terlihat di sana mereka yang sedang bersiap untuk makan bersama di hari Lebaran. Dan saat mereka akan berfoto, di sana tiba-tiba saja si Arthur pun teringat dengan si nenek Ani yang tidak kelihatan. Kemudian Rina pun langsung pergi untuk mengecek ke kamarnya si nenek Ani. Nek, kamarnya nggak ada soalnya. Nenek Ani. Nenek. Di sana Ambar pun heran saat merasakan air kamar mandi yang banjir dan berbau amis seperti darah. Namun karena buram, Ambar pun kemudian langsung masuk untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba Nenek. oh my god! Di sana semua orang pun shock saat melihat si nenek Ani yang terduduk tanpa kepala. Dan singkat waktu, Ambar yang shock pun seakan tidak percaya dengan kejadian yang mengerikan yang telah terjadi itu. Di saat itu pula Dika yang ketakutan pun meminta untuk segera pulang lagi ke Jakarta. Akan tetapi Ambar pun berusaha untuk menenangkan Dika dan berjanji untuk selalu melindunginya. Setelah beberapa saat ketiduran, si Ambar pun kemudian terbangun oleh suara cekcok yang terjadi di ruang tengah. Dan ternyata di sana Arthur memaksa Agus untuk segera membukakan pintu dikarenakan dirinya bersama Oma ingin pergi dari tempat itu. Namun si Agus yang merasa itu berbahaya malah memaksa mereka untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Apalagi di luar sana sedang hujan, bahkan tidak akan ada bus yang melintas sore-sore begini. Kemudian si Agus pun juga berkata jika ia sudah memanggil polisi untuk datang ke sini. Dan tak lama kemudian, Arthur. betapa herannya si Arthur saat patung tanpa kepala itu tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Patung di situ ada yang mindahin. Gak usah main-main loh. Lo lihat tuh. Aneh sekali. Tiba-tiba saja patung itu pun sudah kembali ke posisi semula. Di tengah rasa tak percaya itu, di sana Agus pun menyangka jika si Arthur ini mulai berhalusinasi.
Namun tiba-tiba saja Ambar ini mengatakan jika ia mempercayai apa yang Arthur katakan, di mana Ambar ini akhirnya mengungkapkan jika ia bisa melihat hal-hal goib yang orang lain tidak bisa lihat. Akan tetapi pernyataan itu pun langsung ditentang oleh Rina yang merasa jika selama ini ia di sini ia tidak pernah melihat hal-hal yang aneh. Lalu di tengah percekcokan itu tiba-tiba saja datanglah seorang polisi yang datang dari polsek yang bernama Pak Yudi. Dan tanpa berlama-lama lagi mereka pun langsung membawa Pak Yudi untuk menuju ke jasadnya Nenek Ani. Sungguh di luar ekspektasinya Pak Yudi. Dikira meninggal gara-gara sakit, ternyata jasadnya Nenek Ani sangat mengerikan. Dan dirasa kasus itu merupakan pembunuhan, Pak Yudi pun kemudian langsung meminta bantuan ke polsek. Saya butuh bantuan. Di tengah rasa kesal karena tidak ada sinyal di sana, Pak Yudi pun heran dengan sosok yang berkeliaran di luar panti. Sementara itu, si kakek pun kembali menjelaskan buku yang ia temukan itu kepada semua orang. Dan ternyata Ivana ini mempunyai hubungan khusus dengan si Kapten Matsuya, di mana ia pun sempat dijadikan perempuan penghibur bagi orang-orang Jepang. Dan sepertinya Matsuya ini hanya memanfaatkan Ivana untuk keperluan informasi tentara Jepang saja. Tak lama kemudian Pak Yudi yang panik pun kemudian langsung masuk ke dalam panti untuk meminjam telepon. Namun sayangnya teleponnya pun langsung mati total. Dan di saat itu pula si bocil Dika melihat hal yang aneh pada patung yang mengerikan itu. Kak, patungnya kak. Belum juga hilang rasa heran, tiba-tiba saja listrik pun kembali mati. Dan kemudian Pak Yudi pun langsung meminta kepada si Agus untuk menemaninya mengecek listrik di luar. Namun tanpa mereka sadari, sosok patung itu tiba-tiba saja kembali terduduk. Di sana Dika dan Ambar pun yang merasa heran kembali mendekati patung itu. Kak, perasaan tadi patungnya berdiri sendiri deh. Lagi-lagi semua orang pun merasa heran saat gramofon itu kembali menyala padahal kondisi lagi mati lampu. Dan di saat itu pula ternyata si Ambar ini kembali mendapatkan penglihatan astral. Saat yang lain keheranan melihat gelagat si Ambar, pada saat itu pula si Ambar kembali melihat Ivana yang sedang menolong Saiful. Hingga si Ambar pun kaget saat melihat orang-orang pribumi yang Ivana sayangi memperlakukannya dengan sangat sadis. Saat Ambar melihat semua kejadian itu, yang lain hanya bisa mendengarkan kejadian tersebut melalui intercom. Ternyata orang-orang pribumi ini memang tidak suka dengan Ivana, yang merupakan orang Belanda dan memilih untuk bekerja sama dengan Jepang untuk memberantasnya. Disiksa. Hingga saat Kapten Matsuya datang, ia pun langsung menjambak Ivana. Dan ia pun langsung mengatakan jika Jepang akan membantu Indonesia untuk terbebas dari orang-orang Belanda. Kemudian Matsuya pun mengatakan jika rasa cinta Ivana pada mereka itu tidak akan ada artinya, dikarenakan akhirnya akan dihianati juga. Dalam rasa kecewa dan sakit hati, di sana Ivana pun langsung mengucapkan sebuah kutukan, di mana setiap darahnya yang menetes akan membuat hidup kalian tidak akan tenang. Dan tiba-tiba saja oh my god! Di sana Matsuya pun langsung menebas leher Ivana hingga kepalanya terpisah dari badannya. Dan di tengah kepanikan semua orang itu, teriakan Saiful itu pun terdengar sampai ke masa kini dari intercom itu. Setelah mengucapkan sumpah serapah, Saiful pun langsung pergi membawa jasad Ivana. Jelas saja si Ambar pun langsung mengikuti, dan saat itu pula si Ambar ini melihat Kapten Matsuya yang membuang kepala Ivana ke dalam sumur yang tak jauh dari panti tersebut. Bar. Di tengah kesedihan itu, Saiful pun langsung memutar lagu kesukaannya Ivana. Dan kemudian ia pun langsung mengambil ember berisi tanah liat dan langsung mengoleskannya ke tubuh Ivana.
Dan ternyata patung yang selama ini mereka kira nyatanya adalah jasad Ivana yang sudah dibuat patung oleh Saiful. Kejadian itu pun dilihat oleh yang lain melalui bayangan cahaya dari panti tersebut. Dan setelah membuat Ivana menjadi patung, Saiful yang murka pun kemudian berencana melakukan perlawanan menggunakan bambu runcing. Namun sayangnya ternyata perlawanan itu pun hanya membuat Saiful tewas oleh tentara Jepang. Dan setelah menjelaskan apa yang Ambar lihat, tiba-tiba saja Aneh. Oh my god. Mengerikan sekali. Di sana si Agus pun akhirnya tewas saat kepalanya dicabut oleh hantu Ivana. Kemudian Pak Yudi pun langsung mengajak mereka semua untuk segera kabur menuju mobil. Dan seperti biasa di film-film horor, mobil mereka pun mogok. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, hantu Ivana itu pun berhasil mendapatkan si Oma dan diseret keluar dari mobil itu. Di tengah kepanikan itu, Arthur yang berhasil keluar pun langsung berusaha untuk menyelamatkan si Oma. Terlihat di sana si Oma pun akhirnya juga menjadi korban Ivana dan dicabut kepalanya. Terlihat di sana si Oma pun akhirnya juga menjadi korban Ivana dan langsung dicabut kepalanya. Dan dalam amarah itu, si Arthur pun langsung berusaha untuk menggaplok Ivana menggunakan sebuah pentungan. Namun tiba-tiba oh my god. Di sana Arthur pun malah menyusul omanya ke alam barzah. Dan saat Ivana pergi, jasad Oma dan Arthur pun terlihat tergeletak begitu saja di samping mobil itu. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba saja Ambar ini mempunyai sebuah ide dengan memusnahkan tubuh Ivana yang berada di dalam rumah panti. Di depan jasad Ivana, si Ambar pun kemudian teringat saat Kapten Matsuya membuang kepala Ivana ke dalam sumur kering. Mendengar hal itu, Pak Yudi pun berkata sekalian saja musnahin di dalam sumur itu. Dan sesampainya di depan sumur itu, Pak Yudi pun kemudian mengambil kampak untuk membantai jasad Ivana. Dan benar saja apa yang selama ini Ambar katakan, di mana terlihat di sana dalam patung itu terdapat tengkorak Ivana. Setelah itu mereka pun langsung mengambil botol alkohol dan jerigen untuk membakarnya di dalam sumur itu. Namun saat mereka akan membakarnya, tiba-tiba saja Pak Yudi pun teringat jika koreknya berada di dalam mobil tadi. Dan saat mereka menunggu koreknya datang, tiba-tiba saja dengan jurus flicker, tiba-tiba saja hantu Ivana itu pun sudah berada di depan mereka. Dan saat Dika dan Ambar terpojok, tiba-tiba saja suwe sekali. Perlawanan yang dilakukan oleh Rina malah membuat Dika dan Ambar terjatuh ke dalam sumur itu. Ambar, tunggu di situ. Dalam rasa puyeng dan nyut-nyutan, penglihatan Ambar yang buram pun kemudian berusaha untuk mencari keberadaan adiknya itu. Namun tiba-tiba Kalian semua akan mati. Kakak di mana, Kak? Ambar yang terkejut pun hampir saja kapak itu menghantam si Dika. Dan dalam rasa syok, si Ambar berusaha untuk mengamankan adiknya itu. Di saat itu pula si kakek dan Pak Yudi yang kembali langsung melemparkan korek ke dalam sumur itu. Di tengah penglihatan yang buram, si Ambar pun kemudian berusaha untuk mencari korek itu. Setelah menemukan korek itu, tiba-tiba saja
Di tengah hidup dan mati, si Ambar pun berusaha untuk meminta Dika untuk menyelesaikan tugasnya untuk membakar jasad hantu Ivana itu. Akhirnya sosok hantu Ivana pun musnah setelah jasadnya habis terbakar. Namun di sana Ambar yang lemah pun akhirnya pingsan di dalam sumur itu. Dan di keesokan harinya bantuan pun langsung berdatangan untuk mengevakuasi semua korban. Dan di saat itu pula Biwati yang mendapatkan kabar duka itu langsung kembali ke panti dan menangis histeris. Satu minggu kemudian mereka pun memutuskan untuk pindah dan menutup panti jompo itu. Dan ketika Ambar sedang beres-beres, di sana ia pun menemukan sebuah foto dan langsung memberitahukannya kepada si kakek. Di mana di dalam foto tersebut terlihat 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Lalu ketika foto tersebut dibalik, tertulislah nama Dimas, Elizabeth, dan Ivana. Di mana Elizabeth adalah adiknya dari Ivana yang menjadi setan di film Danur 2 Mada. Dan Dimas merupakan mutasi dari Elizabeth itu sendiri. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, itu dia rangkuman alur cerita dari film horor Ivana tahun 2022. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you the next video.